Saya mengambil sumber dari buku yang berjudul Fitokimia yang sudah ber-ISBN. Alkaloid adalah kelompok metabolit sekunder terpenting yang ditemukan pada tumbuhan. Keberadaan alkaloid di alam tidak pernah berdiri sendiri. Golongan senyawa ini berupa campuran dari beberapa alkaloid utama dan beberapa kecil. Sifat umum alkaloid: kebanyakan alkaloid memiliki rasa pahit, bersifat basa, lemah, dan sedikit larut dalam air, dan tidak larut dalam pelarut organik nonpolar seperti dietil ether, kloroform, dan lain-lainnya. Beberapa alkaloid memiliki warna seperti berberin yang berwarna kuning dan garam sanguinarin dengan tembaga berwarna merah. Alkaloid pada dasarnya merupakan senyawa yang bersifat basa dengan keberadaan atom nitrogen. Dalam struktur asam amino berperan sebagai senyawa pembangun dalam biosintesis alkaloid. Kebanyakan alkaloid mengandung satu inti kerangka, pyridin dan quinolin dan isoquinolin atau tropan, dan bertanggung jawab terhadap efek fisiologis pada manusia dan hewan. Alkaloid memiliki sifat basa dan bertindak sebagai senyawa basa dalam suatu reaksi. Campuran alkaloid dengan satu asam akan membentuk garam kristalis tanpa membentuk air. Pada umumnya, alkaloid terbentuk padatan kristal seperti pada senyawa atropin. Beberapa alkaloid seperti berberin atau nikotin berbentuk cairan. Dari channel YouTube CMXLK melakukan uji alkaloid yang disebut uji Muriksi. Dan dari tes ini kita dapat mengidentifikasikan turunan kafein dan juga purin dengan menambahkan klim klorat sedikit. Nah, lalu tambahkan juga setetes dan encerkan asam klorida, kemudian dipanaskan tabungnya beberapa menit hingga tabungnya itu mengering. Nah, reaksi yang terjadi setelah itu yaitu adalah gas yang berwarna kuning yang keluar. Setelah kering tadi, lalu kita masukkan setetes asam klorida amonia. Lalu terjadilah warnanya, yaitu ada warna ungu merah muda yang menunjukkan adanya suatu kafein. Nah, kemudian pada sumber yang saya dapatkan dikatakan bahwa sampel pada berbagai kemasan ini menghasilkan warna ungu. Karena dengan cara pembiaran dideteksi amonia pekat tadi, hal ini menunjukkan positif adanya kafein dalam sampel. Nah, reaksi Muriksi ini dilakukan dengan cara mereaksikan sampel dengan H2O2 dan juga HCl, yang mana akan terbentuk nantinya tetrametil lalosentin, kemudian ditambahkan NH4OH yang akan terbentuk muriksin, yang mana nantinya akan menghasilkan warna ungu. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tes dari muriksin uji alkaloid dengan menambahkan kalium klorat yang diencerkan menggunakan asam klorida setelah dipanaskan sampai kering menunjukkan warna ungu kemerahan atau merah muda, yang berarti terbukti positif adanya kafein. Saat senyawa kafein masuk ke dalam tubuh dan dimetabolisme oleh tubuh, menghasilkan parasantin. Salah satu fungsi dari parasantin ialah memberikan rangsangan hati untuk melepaskan senyawa gula pada aliran darah untuk menghasilkan energi ekstra. Zat ini dimetabolisir dan disebut demethylation. Demethylation adalah proses melepaskan gugus metil. Pada gambar di samping terdapat gambar struktur kafein dan gambar struktur parasantin, di mana saat dimetabolismekan oleh tubuh, senyawa metil pada struktur kafein digantikan oleh hidrogen dan terjadilah reaksi demethylation. Saya mengambil sumber dari buku Teknik dan Metode Analisis Biokimia yang telah ber-ISBN. Kafein merupakan senyawa golongan alkaloid yang merupakan turunan purin. Senyawa kafein merupakan senyawa stimulan
pada sistem syaraf pusat. Kemudian kafein ini dimetabolisme menjadi teobromin, yaitu dengan cara melepaskan CH3 yang terdapat pada kafein sehingga menjadi teobromin. Prinsip pengubahan kafein ini menjadi teobromin itu disebut juga dengan dimetilasi. Dimetilasi ini merupakan proses melepaskan gugus metil. Kemudian sumber yang kedua saya ambil dari buku Sifat Fisikokimia Pasta Coklat yang juga telah ber-ISBN. Di sini teobromin ini merupakan diuretik ringan, stimulan jantung, dan juga dapat digunakan untuk mengobati tekanan darah. Kemudian juga kandungan teobromin ini juga dapat menyembuhkan batuk. Untuk materi saya mengambil dari buku yang berjudul Menjadi Pasien Cerdas, di mana buku ini telah ber-ISBN. Gambar yang di atas merupakan struktur dari kafein dan juga teofilin. Rumus kimia dari kafein yaitu C8H10N4O2, sedangkan rumus kimia dari teofilin ini C7H8N4O2, di mana kafein ini akan mengalami metabolisme sehingga akan menjadi teofilin, di mana yang saya lingkari pada struktur kafein ini CH3 ini akan berubah menjadi atom H karena dia akan mengalami proses metabolisme, sehingga kafein ini akan kehilangan satu atom C dan juga dua atom H, sehingga hanya tersisa satu atom H. Jadi rumus dari kimia dari teofilin ini ialah C7H8N4O2. Nah, teofilin ini juga mempunyai fungsi untuk melebarkan saluran nafas kecil atau bronkus pada suatu pasien yang terserang asma. Untuk materi yang selanjutnya, saya juga mengambil dari buku yang berjudul Farmakologi, di mana buku ini juga telah ber-ISBN. Teofilin merupakan turunan utama dari metil xanthine, di mana ia akan bekerja dengan cara berikatan dengan siklik adenosin monofosfat dan juga siklik guanosin monofosfat, di mana mekanisme kerja dari teofilin ini ia akan menghasilkan suatu efek bronkodilatasi dengan cara berikatan pada enzim non-selektif fosfodiesterase, di mana ini akan menghambat dari peningkatan produksi dari siklik adenosin monofosfat dan juga siklik guanosin monofosfat. Mengambil sumber dari buku kimia medisinal yang sudah ber-ISBN. Dalam strukturnya, morfin tentunya memiliki berbagai macam gugus. Gugus-gugus tersebut dapat dilihat dari gambar berikut. Berdasarkan gambar yang dapat dilihat, beberapa gugus diantaranya yaitu gugus fenol, gugus alkohol, dan juga gugus eter. Gugus-gugus tersebut dapat mempengaruhi aktivitas analgetik dari senyawa-senyawa tersebut. Apabila gugus tersebut diubah atau dimodifikasi, atau dapat juga disebut berubah struktur. Salah satu contohnya yakni pemutusan jembatan eter yang terdapat pada struktur tersebut dapat menurunkan aktivitas analgetik dari morfin tersebut, di mana berdasarkan tabel yang kita lihat dari buku, aktivitas analgetiknya akan turun dari 100 saat menjadi morfin menjadi 13. Begitu pula hidroksi alkohol dari gugus alkohol menjadi OCH3 atau heterokodein dapat meningkatkan aktivitas analgetik daripada
Struktur tersebut dari 100 saat menjadi morfin menjadi 500 saat menjadi heterokodein. Di sini saya mengambil dua sumber dari buku. Yang pertama ada buku Medicinal edisi 2 dan buku Merancang Energi Masa Depan dengan Biodiesel yang sudah ber-ISBN. Di dalam strukturnya, morfin memiliki berbagai macam gugus yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Salah satu gugus tersebut dapat bereaksi dengan gugus lain dan membentuk suatu reaksi yang dinamakan dengan reaksi esterifikasi, di mana gugus tersebut adalah gugus OH. Esterifikasi adalah reaksi pengubahan dari suatu asam karbosilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis asam, di mana reaksi ini juga sering disebut dengan esterifikasi Fischer. Seperti yang ada di dalam gambar, gugus OH yang ada di dalam struktur morfin itu dapat bereaksi dengan asam karbosilat, di mana gugus OH akan bergabung dengan H yang seperti pada gambar tersebut dan bergabung dan menjadi H2O atau air. Nah, COO tersebut akan bergabung dengan H membentuk ester. Nah, reaksi tersebut ini dinamakan dengan reaksi esterifikasi. Lalu kemudian dari reaksi esterifikasi yang didapati dengan memodifikasi struktur tersebut dapat meningkatkan aktivitas analgesik narkotik yang ada pada morfin tersebut. Saya mengambil sumber dari PubMed dan buku yang telah ber-ISBN Kimia Medicinal edisi 2. Dari sumber PubMed tersebut dituliskan bahwa eterifikasi dari alkohol sehingga sintesis ester merupakan proses multilangkah yang paling utama. Modifikasi struktur morfin yang dapat meningkatkan aktivitas analgesik narkotik yaitu esterifikasi, oksidasi atau penggantian Gibbs hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen. Bila modifikasi dilakukan pada gugus farmakolor atau di dekatnya akan menurunkan aktivitas senyawa karena hilangnya ikatan yang terlibat pada proses interaksi obat reseptor dan adanya faktor halangan ruang pada proses interaksi obat reseptor. Hal ini terlihat pada modifikasi struktur morfin berikut yang dapat menurunkan aktivitas analgesik narkotik, yaitu eterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksil fenol. Perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke posisi 8. Substitusi pada cincin aromatik pemecahan jembatan eter antara C dan CS pembukaan cincin piperidin dan demetilasi pada C17. Perpanjangan rantai alfatik yang terikat pada atom N dengan gugus alil N-propil dan isobutil menyebabkan senyawa bersifat antagonis kompetitif. Untuk mendukung materi kali ini, saya menggunakan sumber dari buku Kimia Medicinal edisi 2 terbitan dari Erlangga University Press dan sudah ber-ISBN. Yang akan saya bahas materi saya yaitu penggantian gugus hidroksil alkohol atau halogenasi. Perubahan atau pergantian gugus hidroksil alkohol dan halogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik dari morfin. Aktivitas analgetik itu adalah eterifikasi, esterifikasi, oksidasi, atau penggantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen. Contoh dari struktur ini yaitu ketika OH beroksidasi dengan halogen HCl dan membentuk H2O yaitu gugus hidroksilnya.